Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ba'du. Pemirsa JAK TV yang senantiasa dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kali ini kita akan membahas masih terkait surat An-Nahl 90 yang terkait dengan 3 larangan Allah. Kemarin kita sudah jelaskan larangan berbuat fahsya, yang kedua larangan berbuat munkar, dan sekarang kita akan bahas larangan berbuat al-baghyu. Al-baghyu atau bughat jamaknya adalah melampaui batas dalam melakukan perbuatan gabungan antara fahsya dan munkar. Karena itu di antara contoh dari al-baghyu, ada orang yang melecehkan Al-Quran, ada yang melecehkan agama, ada yang melecehkan Rasul, ada yang melecehkan lambang-lambang atau negara yang sudah disepakati bersama. Itulah namanya al-baghyu. Karena itu al-baghyu sering diterjemahkan sebagai permusuhan. Kalau fahsya, itu adalah urusannya diri dengan Allah. Kalau munkar, kaitannya dengan kehidupan, makanya orang berbuat munkar berarti melakukan persoalan perbuatan pidana. Karena itu bisa diproses secara hukum. Tapi al-baghyu lebih dari itu. Kalau munkar ada orang yang kecurian, maka itu tindakan pidana. Dan orang yang dicuri itulah yang berhak untuk melapor. Demikian pula kalau ada orang diperkosa, maka itu kemunkaran. Dan yang berhak melapor adalah yang diperkosa itu sendiri atau keluarga dari yang diperkosa. Tapi al-baghyu yang tersinggung adalah banyak. Karena itu contoh umpamanya, bagaimana orang membakar Al-Quran, maka reaksinya itu di seluruh dunia umat Islam merasa tersinggung. Begitu juga kasus-kasus di berbagai negara, ada yang menghina Nabi, melecehkan Al-Quran, membakar Al-Quran, subhanallah. Itulah namanya al-baghyu, perbuatan bughat. Nah, sesungguhnya, disinilah sesungguhnya dalam tatanan hukum kita, ini yang disebut dengan meresahkan banyak orang. Dari yang namanya dulu kita dihebohkan oleh Salman Rushdie dengan Satanic Verses-nya, dan sampai sekarang masih gaungnya masih ada. Itu namanya perbuatan al-baghyu. Nah, inilah sebabnya al-baghyu itu harus minta maaf secara terbuka. Proses hukum terus berjalan. Dan umat yang merasa tersinggung harus memaafkan. Kalau sudah minta maaf secara terbuka. Nah, dalam minta maaf ini nanti ada kaitannya dengan aplikasi atau implementasi daripada yang namanya perbuatan adil, perbuatan yang namanya ihsan, dan perbuatan yang namanya isar. Dalam tatanan hidup kita, kehidupan kita, ada orang yang hidupnya taraf adil. Tapi ada orang yang hidupnya taraf ihsan, super. Tapi tidak sedikit orang-orang yang sudah mencapai makom keimanannya yang tinggi, maka dia akan taraf yang namanya the best. Nah, di dalam implementasi persoalan menghadapi al-baghyu. Dan itulah yang sesungguhnya kita lihat di berbagai negara, khususnya umat Islam di Indonesia. Ada yang dikala ada orang berbuat baghyu, mungkin ada yang levelnya memaafkan, tapi proses jalan terus. Tapi ada yang the best, gak usah lah. Dia karena tidak paham, karena itu dimaafkan, dan tidak perlu proses hukum. Inilah taraf yang tergantung kita. Dan ini tidak, kita harus saling menghargai makom-makom yang ada dalam kehidupan kita. Terima kasih. Walaupun minkum. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.